Pagi ini, seseorang telah bersiap melakukan aktivitas. Padahal, matahari baru saja sedikit memberikan sinarnya. Beberapa peralatan yang akan dibawa telah disiapkan. Langkah-langkah juga mulai tergerak cepat. Pekerjaan sebagai buruh dan mencari kayu mulai dilakukan. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju kebun cukup jauh. Biasanya hanya dengan berjalan kaki menuju tempat bekerja. Seiring langkah, hanya lahan dengan tanah, juga kayu dan dedaunan yang ada dalam benaknya. Hingga nanti menjelang siang yang akan terus menemani. Bu Wartiah di usianya kini masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan memang sejak kecil telah terbiasa melakukan pekerjaan kerasnya. Dan hingga kini, pekerjaan sehari-hari hanya sebagai buruh di kebun dan pencari kayu. Sampai saat ini pula, Bu Wartiah bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidup hingga sekarang. Pekerjaan yang berat tak membuat Bu Wartiah merasa lelah untuk menghentikan pekerjaan. Wartiah 48. Nggih, lek mantun napa niku merawat yang sakit niku ngoten pados kayu. Lek enten yang tumbas nggih sak bentel niku gangsal 1000. Lek kali bentel sedasa dolan tumbas beras. Sakarene niku nggih kula damel jajan lari sekolah niku. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelola. Dari sinilah, para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh. Sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Wartiah. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya bekerja sebagai buruh dan pencari kayu bakar. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Iya, ya merawat yang sakit niku nggih disukan kali dosa. Nggih gangsal 11 kula damel tumbas beras.
itulah, dengan menggunakan tenaganya, Bu Wartiah bekerja sebagai buruh dan pencari kayu. Sampai saat ini, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Iya, dinten mados kayu. Mulai jam 11 nanti sampai jam 1. Jadi alas-alas tiyang niku kula padosi. Nggih lek nek wonten tiyang tumbas nggih kula sukani, lek nek mboten tenang tumbas nggih mboten ngoten lho. Setiap hari Bu Wartiah bekerja sebagai buruh dan mencari kayu. Kebun adalah rumah keduanya. Air, pematang, pupuk dan lumpur sudah menjadi bagian hidup. Walaupun yang dikerjakan saat ini bukan milik sendiri. Dengan keterbatasan, Bu Wartiah terus bekerja sebagai buruh dan pencari kayu. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati. Juga harapan-harapan kecil yang tak kunjung terpenuhi. Hasil yang didapat sebagai seorang buruh dan mencari kayu hanya cukup untuk sedikit kebutuhan. Itu pun terkadang habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tak terduga. Padahal kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Nggih lek nenten tiyang ngengken ten buru-buru ten saben nggih kula nggih buru, lek mboten wonten nggih pados kayu. Kehidupan sederhana sejak masih muda tak membuat patah semangat. Bahkan Bu Wartiah tak lagi memperdulikan ketika lelah datang mengusik. Hanya sekedar beristirahat sejenak, menghela dan mengatur nafas hingga pulih kembali dan siap melakukan pekerjaan lain. Hanya sejenak waktunya beristirahat. Setelah peluh mulai mengering, pekerjaan lain dilakukan adalah menjadi buruh kebun. Langkah kecilnya kini menyusuri lahan dengan rumput liar dan pepohonan. Nggih capek. Mantun pados kayu nggih ngasuh nggih tenguk-tenguk, mungkin mantun ngasuh masak ngoten lho. Walaupun hanya sebagai buruh dengan keterbatasan yang dimiliki, Bu Wartiah juga terus berusaha sekuat tenaga untuk dapat bertahan di tengah kesendiriannya. Keinginan kuat tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah dan saat memandang kebun juga kayu kering. Semua dijalani hanya dengan harapan kecil bersama lahan pemilik kebun yang harus diolah. Selain keterbatasan yang dimiliki, permasalahan ekonomi juga dihadapi. Sehingga dirinya hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja.
Hari-hari dilalui untuk bekerja sebagai buruh kebun dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggih sakwonten nggih sayur nggih pados-pados ten alas-alas niku. Nggih tumbas mendol ngoten karene tambah tumbas beras niku. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Bu Wartiah tidak membuat merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Baginya, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang, semangat, juga kesabaran. Mboten enten sing bantu. Pados ki ambek nggih sendirian. Kali lari sekolah niku, lari alit niku. Pagi hingga sore, Bu Wartiah terus bekerja. Tidak ada yang susah baginya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaannya, karena kepada merekalah Bu Wartiah bergantung. Ada sedikit keinginan dari Bu Wartiah untuk mengganti pekerjaannya, tapi tak ada modal yang dimiliki, membuat harus bertahan dengan kekurangannya. Kini, hanya kemampuan dan keahlian terbatas saja. Keinginan terbesar adalah dapat hidup layak, meski sebagai buruh dengan kekurangannya. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Niki nunut juga nih adik. Kula mboten gadah griya. Yogane adik tumut sing istri. Ngoten-ngoten kula kengken mriki nunggu griyane niki. Walaupun sekarang ini banyak buruh yang lebih muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Wartiah merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun, walaupun bukan miliknya sendiri. Bu Wartiah merasa tidak tersaingi. Kesabaran inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walau dengan hal-hal kecil. Bu Wartiah, salah satu orang yang mencoba menjawab kesulitan hidup dengan memanfaatkan yang ada di sekitar dan dijadikan kebutuhan lain, sehingga hasilnya bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan lama, bukan karena tidak tersedianya bahan, bukan pula keterbatasan modal, melainkan tidak ada atau sedikit membeli. Kalaupun mampu bertahan, mereka harus mempunyai persediaan cukup untuk hidup sehari-hari. Nggih ujan niku nggih anu Mas, lene wangsul ten buru-buru niku jam 11 niku pun wangsul. Nggih ujan ya tetep kerja.
Sampai di rumah, bukannya istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain. Sore hari, semua pekerjaan telah dilakukan. Bu Wartiah telah pulang membawa kayu bakar. Rasa lelah hanya sedikit menghampiri. Kini, harapan kecilnya saja muncul dalam benak, yang entah kapan dapat terpenuhi. Harapan dari seorang tua dengan kemampuan terbatas, juga dari seorang pekerja keras dengan penghasilan tak pasti. Beginilah keadaan rumah Bu Wartiah. Rumah sederhana yang ditempati dan bukan miliknya. Rumah sederhana dengan peralatan sederhana. Namun, di rumah ini pula, sedikit harapan dapat sedikit terpenuhi. Gimana Bu? Ibu tadi capek nggak Bu kerja di hutan nyari kayu, terus buruh juga? Nggih capek, Mas. Setiap hari ya Bu itu? Nggih sehari. Udah jam 11, mulai jam 1, Mas. Nyari kayu. Itu kayunya dikeringin lagi apa langsung dijual Bu? Ya langsung dijual, Mas. Langsung dijual? Iya. Berapa tadi? 5.000. 5.000 satu Bentel. satu ikat ya? Iya. Biasanya kalau satu hari dapat berapa ikat? 2. 2 ikat. Iya. Jadi kalau dibeli dua-duanya jadinya 10.000 ya Bu? 10.000 beli beras. Sama untuk anaknya yang satu itu ya? Bisa ngunar sekolah, Mas, begitu kulawu. Anaknya kelas berapa Bu? 3 SD ya? SD. Ibu juga panas-panas tadi ya padahal ya? Nyari kayu setiap hari 1 bentel. 1 bentel sampai 2 bentel ya Bu? Itu sendirian terus ya Bu? Ibu kerja sendirian Mas. ya? Ya sendirian. Untuk membiayai kebutuhan hidup sama anaknya sekolah ya? Anaknya sekolah, mangan. Cukup tapi Bu ya untuk? Cukup, Mas. Pokok bendino ana sing tuku kayu, bendino cukup. Kalau nggak ada yang beli kayu gimana? Ya buru, Mas, sing ngangken nggih buru tenalas. Jadi Ini mboten enten sing ngangken tenalas nggih pados kayu kula dol enten sing numbas. Gitu, sak bentel nggih 2 bentel kula damel tumbas beras, Mas, kali sangu lari sekolah. Kali tumbas lawu. Jadi setiap hari Ibu bekerja, pokoknya ada hasilnya ya Bu? Entah itu nyari kayu bakar atau jadi buruh ya? Kali niku merawat tiyang sakit niku nggih disukan 11 nggih kali doso, Mas. Oh. Man ngoten kula damel tumbas beras kali sangu lari sekolah. Kali damel tumbas lawu. Iya Bu, dari kerja kerasnya Ibu, dari semangatnya Ibu untuk menghidupi kebutuhan Ibu sehari-hari, termasuk anaknya sekolah juga ya. Ini ada pemberian dari pemirsa Dhamma TV, ada penghargaan dari pemirsa Dhamma TV atas kerja kerasnya Ibu. Nggih, kula matur suwun nggih, Mas. Iya, ini juga ada tambahaken Bu, diterima ya Bu. Nggih, matur nuwun nggih, Mas. Sama-sama. Kula matur nuwun saestu nggih, Bu. Mas. Sama-sama. Mas, kula tinggiaken angsal rezeki, tono ini cedhaken rezekine nggih, Mas. Ya, amin Bu. Semoga juga nanti kerja kerasnya Ibu, semangatnya Ibu nanti jadi inspirasi untuk pemirsa yang di rumah. Nggih. Ya, saya permisi dulu ya Bu. Ibu, terima kasih. Maaf merepotkan ya Bu. Kami pulang dulu. Nggih, sama-sama. Rezekine kathah, sampeyan praine cedhaken rezekine nggih, Mas. Kula matur terima kasih. nuwun. Monggo Bu. Monggo-monggo. Sebuah kisah tentang seorang pekerja keras dengan pekerjaan sebagai buruh dan pencari kayu. Sebuah kisah yang diceritakan agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar harapan. Tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.